Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifano Putra, NIM 5011909325, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2J. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, kita akan memasuki pertanyaan pertama. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Secara umum, pengertian manajemen adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan dengan perantara orang lain. Sedangkan pengertian lain dari manajemen adalah suatu seni keahlian yang bisa membuat orang lain bersedia melakukan sesuatu untuk kita. Adapun manfaat dari mempelajari manajemen, yaitu membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Merupakan suatu proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses yaitu meraih komitmen dari yang sudah direncanakan. Proses yang dilakukan memberikan pemberdayaan individual, meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal sehingga lebih siap terhadap kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Dapat mengetahui dengan lebih baik strategi pesaing sehingga lebih mudah dalam menghadapinya. Kita masuki pertanyaan kedua. Andaikan Anda seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai dari top manajemen hingga low manajemen dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua ini. Top manajemen adalah mengatur arah dan visi perusahaan dan menentukan keputusan middle manajemen, menerima perintah dari top manajemen dan meneruskan arahan pada low manajemen. Low manajemen melakukan proses produksi menghasilkan produk. Arti penting manajer dalam suatu organisasi itu sangatlah penting karena keberadaan seorang manajer menjadi motivator bagi karyawan-karyawannya dan salah satu ujung tombak dari keberhasilan suatu organisasi. Kita memasuki pertanyaan ketiga. Jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Oke, saya mempunyai 4 strategi, yaitu yang pertama, hormati dan perkuat hubungan Anda dengan pelanggan. Penting untuk menghormati hubungan dan dukungan Anda kepada pelanggan di waktu seperti sekarang. Minggu-minggu ini, email atau notification smartphone pelanggan akan dibanjiri dengan pembaruan dari virus corona, baik dari perusahaan tempat mereka bekerja ataupun online shop kesayangan mereka. Untuk itu, jangan mengeksploitasi krisis menjadi sebuah kesempatan yang dilebih-lebihkan. Misalnya Anda dapat mengirim email dengan membuatnya secara pribadi dan sesingkat mungkin dengan pesan inti, "Kami di sini untuk mendukung Anda. Beritahu kami bagaimana kami bisa membantu Anda." Intinya tetap perkuat hubungan Anda dengan menanyakan kabar mereka, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggannya. Yang kedua, buat promosi penjualan yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat untuk membuat atau memperkuat nilai dari produk yang Anda jual. Jika Anda dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang sendiri kepada bisnis Anda. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau melihat televisi akan lebih banyak dihabiskan dibandingkan hari-hari biasanya. Misalnya Anda dapat membuat buy now promotion atau push notification di smartphone pelanggan dengan tulisan sending a great promotion to you.
Atau Anda juga dapat mengirimkan penawaran menarik lainnya. Yang ketiga, ada cara dan strategis penjualan yang kreatif. Selain promosi yang Anda gunakan tepat, buatlah cara dan strategi penjualan yang kreatif dengan membuat pelanggan tetap melihat cara untuk mempresentasikan produk Anda. Mempresentasikan produk Anda, entah melalui video yang sedih, lucu, atau unik, melalui meme yang lucu, melalui email yang menarik, dan berbagai cara lainnya yang disesuaikan kembali dengan target pasar produk bisnis Anda. Berbeda target, berbeda cara mendekatinya. Misalnya Anda dapat membuat video unik dengan cerita yang lucu. Anda tidak perlu terlalu memasarkan produk secara eksplisit. Buat saja cerita yang unik, lucu, dan menarik agar pelanggan selalu ingin menonton video penjualan Anda setiap Anda memposting di media sosial atau media lainnya. Yang keempat, jangan panik dan jangan berhenti menjual. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis Anda akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Banyak bisnis diambang kepanikan karena adanya isu-isu virus corona di luar sana. Anda tetap harus menjual produk dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk Anda. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali, jadi cari cara agar Anda dapat beradaptasi dan tetap berbisnis. Setelah Anda mengetahui strategi penjualan yang efektif selama masa pandemi virus corona, sebaiknya Anda juga mulai memperhatikan kesehatan Anda. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.